Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajrid. Ini sisi kelompok dari kelompok 5. Pendahuluan. Lahirnya Muhammadiyah ialah karena timbulnya sebuah inspirasi dari para tokoh-tokoh Timur Tengah yang kemudian dari pemikiran para tokoh tersebut ditarik garis tengahnya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan dari pendiri Persyarikatan Muhammadiyah ini memiliki ikatan yang kuat, sehingga berada di barisan terdepan untuk pemurnian. Karena ajaran Islam saat ini telah tercampur oleh praktik dan budaya yang berada di luar ajaran Islam. Next. Sasaran. Yang pertama, perbandingan Muhammadiyah serta NU. Yang kedua, perbandingan Muhammadiyah serta Persis. Yang ketiga, perbandingan Muhammadiyah serta Salafi. Yang keempat dan terakhir, perbandingan Muhammadiyah serta Al-Irsyad. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Ibam. Ya, sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan Muhammadiyah dan NU. Tujuan dakwah NU terletak pada geografis masyarakat, sedangkan Muhammadiyah dalam berdakwah terletak pada daerah kota dan fokus di pendidikan pelajar. NU menggunakan mazhab Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau yang bisa disebut dengan madhab Syafi'i. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan pendidikan dan transformasi budaya. Ada beberapa faktor yang membedakan keduanya, yakni di tujuan dakwanya ada di letak geografi masyarakat seperti yang saya katakan tadi. Selanjutnya, untuk Muhammadiyah berdakwah di daerah perkotaan dan diisi oleh masyarakat yang terpelajar. Di bidang fikih, NU menggunakan pendekatan madhab Abu Hanifah An-Nu'aim, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hambali. Di bidang tasawuf, juga mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, dan imam-imam yang lainnya. Para ulama NU mempunyai peran sebagai tempat perubahan sosial yang dipahami secara jelas dan luas, yang memelihara dan dapat menghargai tradisi asli dengan cara menggabungkan budaya tersebut ke dalam nilai-nilai Islam. Sedangkan Muhammadiyah menerapkan ajaran Islam yang lebih modern karena lembaga terlahir dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdu, Rashid Rida, sekaligus pemikiran salaf seperti Ibnu Taimiyah. Muhammad bin Abdul Wahab lebih menggunakan pendekatan pendidikan dan transformasi budaya. Sejak didirikan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pelajaran penting yang dapat diambil dari kepemimpinannya adalah komitmen kuatnya kepada sikap moderat dan toleransi beragama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Muhammadiyah dan Persis. Satu, tujuan dakwah Persis untuk memperluas Al-Quran. Dan yang kedua, adanya kegiatan tabligh dan khutbah di setiap daerah. Yang ketiga, menentang tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, maksudnya adalah tujuannya ini sangat relevan, tujuan dakwanya, karena saya kira, menurut saya sendiri, agama Muhammadiyah juga hampir sama dengan NU, cuman bedanya hanya di beberapa mazhab saja. Terus yang kedua, adanya kegiatan tabligh dan khutbah di tiap daerah. Ini juga menurut saya masih sama karena semua Islam juga mengajarkan seperti itu.
Yang ketiga, menentang tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan ini juga saya kira juga sama karena Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik antara sesama dan keluarga. Next. Muhammadiyah dan Salafi adalah perbedaannya yakni dari aspek muamalahnya terletak pada pemilihan tanpa proses. Yang kedua, menolak adanya pembaruan, tapi tetap menerima produksi teknologi. Perbedaannya dengan Muhammadiyah melakukan sebuah gerakan pembaruan yang dinamakan dengan tajdid, sedangkan Salafi tidak. Akan tetapi Salafi tetap menerima produksi teknologi seperti smartphone, handphone, laptop, dan lain-lainnya. Dan dari sisi objek dakwanya juga hanya pada orang Muslim saja. Gerakan Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah yang tajdid seperti yang saya katakan tadi, yakni pembaruan, menggunakan aturan yang jelas dan tertentu. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah ini salah satu tujuannya yakni dengan pada saat itu melihat masyarakat Islam yang ada di Indonesia ini masih mencampur adukkan dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Oleh karena itu, Muhammadiyah didirikan untuk melakukan pembaruan sekaligus mengembalikan fitrah dari ajaran agama itu sendiri sesuai aturan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan di Muhammadiyah juga berdakwanya ya memang untuk orang Muslim, tapi tidak semua untuk orang Muslim saja, akan tetapi semua masyarakat, semua manusia didakwahi oleh Muhammadiyah. Diajak untuk kepada ajaran Islam yang benar, sesuai apa yang dikatakan yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya. Oke, saya mau nambahin yang Salafi. Objek dakwahnya itu kan hanya pada orang Muslim saja. Nah, itu gunanya untuk menyempurnakan manhaj salaf yang perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah untuk pelaksanaan yang digunakan oleh Muhammadiyah yang dianut oleh diri sendiri dan lembaga. Sekian. Muhammadiyah dan Al-Irsyad menjadi harapan untuk tidak tertinggal dari kemajuan iptek, pemberantasan kebodohan serta pengurangan kemiskinan spesial untuk umat Islam sehingga bisa terciptanya generasi. Bagaimana Muhammadiyah yang membagi ilmunya mengenai ekskalasi pembelajaran yang diuji dan telah dimanfaatkan oleh para anggota-anggota Al-Irsyad berbanding terbalik mengenai ekonomi, yaitu melalui Baitul Mal wat Tamwil yang telah tumbuh dan dapat menjelaskan mengenai kemajuan yang telah dicapai untuk menciptakan generasi Islam yang gagah dan andal dalam memandorkan Indonesia ketika berkompetisi secara internasional, dan diperlukan adanya penuntasan kemiskinan dan kebodohan dalam sisi intelektual, ekonomi, dan politik. Sekian dari saya. Ya, untuk kesimpulannya, antara perbedaan Muhammadiyah dengan organisasi yang lain adalah bahwasanya semua organisasi Islam semua itu sama, yakni menyembah Allah. Akan tetapi perbedaannya adalah di cara mereka pada penerapan fikihnya. Mereka mempunyai dalil masing-masing yang menurut mereka adalah benar.
intinya semua pergerakan Islam, baik Muhammadiyah, NU, Persis, Salafi, kemudian Al-Irsyad, semua itu sama. Yang membedakan adalah dari penerapan fikihnya sendiri-sendiri. Untuk tujuannya sama, yakni menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi seluruhnya, bagi semuanya, bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kurangnya, itu datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada benarnya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.